Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perjalanan hati kita, perjalanan makrifat. Kemarin kita sudah membahas tanda-tanda kuasanya. Sekarang, kita masuk pada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat hati bergetar. Makrifat sifat komunikatif Allah. Kenapa saya bilang komunikatif? Karena Allah itu tidak diam. Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara. Bukan seperti kita, tapi dengan cara yang sesuai keagungannya. Dan kalau kita paham ini, kita akan malu untuk berbuat dosa diam-diam. Kita akan semangat berdoa walau dalam hati. Dan kita akan yakin, Allah selalu ada dalam percakapan batin kita. Saudaraku, pernahkah engkau merasa berdoa sendirian di tengah malam, lalu hati berbisik, apakah Allah mendengar aku? Apakah Allah melihat aku? Maka dengarlah, Allah itu bukan diam. Dia komunikatif. Dia maha mendengar. Dia maha melihat. Dia maha berfirman, tanpa huruf, tanpa suara, tapi sampailah kalamnya ke seluruh alam. Satu sifat sama, Allah maha mendengar. Dalil nakli. Wa iz yarfaku Ibrahimul kawaida minal baiti wa Ismail, Robbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Quran Surat Al-Baqarah 2:127. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina, dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami terimalah daripada kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Ka'af 50:16. Walakad holaknal insana, wa naklamu ematuaswisu, bihi nafsuh, wa nanu, akrabu, ilaihi min ablil, warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dalil akli. Kalau Allah tidak maha mendengar, bagaimana Dia mengabulkan doa? Bagaimana Dia mengetahui keluh kesah hamba yang tidak diucapkan lisan? Maka mustahil Allah tuli. Sifat mendengar adalah kesempurnaan mutlak. Kalau Allah tidak mendengar, bagaimana mungkin doa yang kita panjatkan dari hati bisa terkabul? Bagaimana bisa seluruh alam ini taat pada perintahnya kalau Dia tidak mendengar suara ciptaannya? Contoh kekinian. Bayangkan teknologi kita, HP bisa menangkap suara dari jauh, mikrofon bisa merekam bisikan. Itu ciptaan manusia. Maka sang pencipta manusia, tentu tak terbatas pendengarannya. Bahkan tanpa alat, tanpa jarak, tanpa batas frekuensi. Saat kamu update status di media sosial, temanmu bisa baca kalau online. Tapi kalau kamu cuma mengeluh di hati, tidak ada manusia yang tahu. Allah, Dia tahu. Bahkan gumaman dalam hatimu, terdengar jelas olehnya. Refleksi. Maka jangan pernah berkata, doaku kecil, tidak penting. Karena yang kau sebut kecil, bisa jadi di sisi Allah itu besar. Dan yang engkau anggap rahasia, Allah sudah mendengarnya bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Menuju makrifatullah sifat komunikatif yang kedua adalah sifat basar, Allah maha melihat dalil nakli. Innallaha yaklamu, gaibas samawati, wal ardi, wallahu, basyirum bima, takmalun. Quran Surat Al-Hujurat 49:18. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Jibril tentang ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dalil akli. Jika Allah tidak melihat, maka bagaimana Dia adil? Bukankah penghakiman yang adil memerlukan penglihatan sempurna terhadap seluruh amal? Mustahil Allah buta. Penglihatan Allah meliputi yang tampak dan yang tersembunyi. Alam semesta ini berjalan rapi. Planet,
bintang, makhluk di darat dan laut, semua tertata. Mustahil ini semua diawasi oleh zat yang tidak melihat. Pengawasan sempurna itu hanya mungkin jika dia melihat tanpa batas. Gus Afik kasih contoh. CCTV bisa merekam tiap sudut ruangan 24 jam. Drone bisa memantau dari ketinggian. Tapi semua punya titik buta. Sedangkan penglihatan Allah tidak mengenal sudut. Tidak terbatas cahaya atau gelap, bahkan menembus hati dan niat. CCTV di jalan raya bisa merekam pelanggaran lalu lintas. Tapi Allah, Dia melihat tanpa kamera, tanpa cahaya. Bahkan dalam gelap gulita. Jangan kira gelap malam bisa menyembunyikan maksiatmu. Yuk kita lanjut sifat komunikatif Allah yang ketiga untuk meningkatkan makrifat kita kepada Allah. 3. Sifat kalam, Allah Maha Berfirman. Dalil nakli. Wa makana li basarin, ayyuka limahu lahu illa wahyan aw miwarau, hijabin aw yursila rasulan fayuya beidnihi, mayasak, innahu aliyun hakim. Quran Surat As-Surah 42:51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Wa rusulan, kad kasyashnahum alaika. Min qablu wa rusulalam, naksusum alaik, wa kalamallahu Musa taklima. Quran Surat An-Nisa 4:164. Dan kepada Musa, Allah berfirman dengan langsung. Dalil akli. Kalau Allah tidak berfirman, dari mana datangnya petunjuk? Kitab suci adalah bukti kalam Allah yang disampaikan melalui perantara Rasul, tapi kalamnya bukan seperti suara manusia, bukan huruf, bukan bunyi. Kalam Allah sifatnya kadim, tidak bermula. Kalau Allah tidak berbicara, bagaimana wahyu bisa sampai kepada Nabi? Bagaimana perintah dan larangan bisa kita ketahui? Kalam Allah itu bukan huruf dan suara seperti kita, tapi kita memahami maknanya melalui Al-Quran. Gus Afik kasih contoh kekinian. Sekarang kita bisa kirim pesan WhatsApp ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Itu ciptaan manusia. Allah memberi wahyu kepada nabinya tanpa kabel, tanpa sinyal, tanpa delay. Begitulah kuasa kalam Allah. Seperti kamu mendapat pesan dari atasan lewat email. Kamu tidak mendengar suaranya, tapi tahu maksudnya. Wahyu juga begitu. Bukan Allah berbicara seperti manusia, tapi Dia mengabarkan firman-Nya lewat malaikat. Refleksi untuk kita lebih memahami makrifat Allah. Maka saat membaca Al-Quran, jangan merasa sekadar membaca huruf. Itu adalah kalam Allah yang turun untuk berbicara dengan hatimu. Kalau kita sadar Allah itu As-Sami, mendengar, Al-Basir, melihat, dan Mutakalim, berfirman. Kita akan jaga hati dan lisan. Tidak akan berani berbisik buruk, karena Allah dengar. Tidak akan berani berbuat dosa sembunyi-sembunyi, karena Allah lihat. Dan akan selalu mengaji, karena lewat Al-Quran. Allah sedang berbicara kepada kita. Saudaraku, makrifat sifat Allah bukan untuk dihafal saja, tapi untuk dihidupkan dalam hati. Kalau engkau yakin Allah Maha mendengar, engkau akan banyak berdoa. Kalau engkau yakin Allah Maha melihat, engkau akan banyak menjaga amal. Kalau engkau yakin Allah Maha berfirman, engkau akan banyak membaca kalamnya. Sahabat hati, jangan sangka Allah diam. Setiap doa, setiap air mata, setiap detak hati, ada dalam pendengaran dan penglihatannya. Dan kalau rindu berbicara dengan Allah, bukalah mushaf, bacalah ayat-ayatnya. Ini baru sebagian dari sifat-sifatnya. Sedulurku, kita akan membahas sifat yang lain, supaya perjalanan makrifat kita semakin dalam. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Biar makin banyak saudara kita yang mengenal Allah. Insya Allah,
Di video selanjutnya kita lanjutkan perjalanan makrifat ini bersama episode berikutnya kita akan kupas sifat Allah yang berikutnya. Sifat-sifat tindakan Allah lebih dalam, lebih menenangkan hati. Semoga kita semua dapat mencapai ilmu makrifatullah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.